Nah, apakah ada nanti waktu di mana orang tidak lagi memerlukan outlet laundry, tidak lagi pergi ke laundry gitu. 273 juta ini setiap satu orang memproduksi tanda kutip berapa banyak pakaian kotor. Apakah itu menjadi sebuah peluang bisnis? Nah, berapa yang Anda dapat dari sana? Ada pertanyaan mengenai kecenderungan yang belakangan ini menjadi isu-isu yang luar biasa, tanda kutip, menarik perhatian ya. Misalnya dari universe kita ini, orang nanti bicara soal metaverse, kemudian soal metaverse nanti sudah mulai ada diskusi. Kemarin saya nonton di televisi ada perdebatan mengenai sampai ke soal-soal yang berkaitan dengan agama, kaitannya dengan metaverse. Apakah bisa berhaji nanti misalnya di metaverse dan sebagainya. Itu yang membuat kemudian pertanyaannya bisa menjadi menarik kalau kita juga mempertanyakan apakah ada bisnis laundry nanti di metaverse. Apakah ada masa depan untuk bisnis laundry ini? Nah, memang teman-teman itu dalam bisnis itu mereka biasanya punya beberapa asumsi yang sering didengung-dengungkan ya. Salah satu hal yang sering dibicarakan oleh entah laundryman, laundrypreneur, bossman laundry, apapun istilahnya yang dipakai untuk membuat menarik percakapan, itu adalah sepanjang orang masih pakai baju, maka bisnis laundry akan terus ada. Sepanjang orang masih pakai baju, maka bisnis laundry masih ada. Nah, ini asumsi yang menarik kan. Harus tetap dibuat catatan ya, bahwa hal seperti itu logika berpikirnya sama dengan begini. Sepanjang orang masih makan, ya kuliner masih akan tetap berjaya gitu ya. Kita tentu tidak akan menyerang orang yang bisnis kuliner dengan mengatakan, oh kalau astronot cuma minum satu pil aja bisa sekian lama, itu percakapannya jadi mungkin agak susah dilanjutkan ya. Kita terima saja gitu ya. Jadi sepanjang orang masih pakai baju gitu kan. Nah, apakah ada nanti waktu di mana orang tidak lagi memerlukan outlet laundry, tidak lagi pergi ke laundry gitu? Saya nggak tahu. Ya. Jawaban yang paling jujur adalah saya tidak tahu. Tapi mari kita mulai dengan melihat sisi lainnya adalah dari fakta-fakta yang sekarang ada. Data PBB menunjukkan bahwa penduduk kita sekarang itu 273 juta sekian. 273 juta sekian, itu asumsinya berpakaian tiap hari. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau kita mau mempertanyakan apakah bisnis laundry punya masa depan, mari kita lihat dulu situasi yang sekarang nyata ada. 273 juta ini setiap satu orang memproduksi tanda kutip berapa banyak pakaian kotor. Nah, ini tentu kita bisa berdebat macam-macam. Misalnya kalau kita pakai asumsi bahwa Anda punya baju paling tidak ya baju tidur gitu ya, baju yang Anda pakai buat tidur. Kemudian kalau Anda masih berkegiatan, anak sekolah misalnya, itu ada baju sekolah. Sesudah baju sekolah mungkin ada baju ganti gitu kan, sebelum baju tidur. Nah, jadi satu anak saja, satu orang itu memproduksi berapa pakaian kotor gitu. Apakah 1 kilo masuk akal? Kalau 1 kilo itu artinya setiap hari Republik kita memproduksi pakaian kotor 270 juta kilo. Kalau asumsinya 1 kilo. Nah, 1 kilo itu berapa sih? Sekitar 5-6 pieces ya. Sekitar 5-6 potong pakaian. Nah, bagaimana kalau kita bilang, udah nggak realistik itu. Mungkin lebih realistik setengah kilo. Baik, setengah kilo.
Berarti setiap hari ini, hari ketika Anda menonton video ini, ada 136 juta kilo pakaian kotor minta dicuci. Apakah itu menjadi sebuah peluang bisnis? Tentu Anda mengatakan, ya nggak begitu juga. Kenapa? Karena sebagian orang kan mencucinya di rumah, tidak pergi ke laundry. Oke, kalau gitu kita pakai asumsinya apa? Asumsinya adalah berapa banyak pakaian kotor di negeri kita ini yang tiap hari dibawa ke laundry. Ya. Nah, kita mesti pakai asumsi kan. Nah, kalau kita melihat situasi seperti ini, asumsi mana yang harus kita pakai? Usul saya, Anda memperhatikan minimal memakai asumsi sepertiganya saja. Nah, ini terutama terjadi banyak memang di perkotaan. Tapi data-data statistik menunjukkan akan kecenderungan urbanisasi ke perkotaan itu, bahkan di Eropa sendiri pun ada data-data risetnya yang menunjukkan bahwa hampir semua menuju kota. Hampir semua itu artinya bergeraknya itu ke arah hampir 80% orang itu ke perkotaan. Itu mengakibatkan banyak problem juga dalam soal pertanian dan sebagainya. Itu bukan tema yang mau kita bicarakan. Tetapi orang perkotaan itu begitu banyak. Dan Anda lihat sendiri bagaimana bisnis laundry itu tumbuh silih berganti, walaupun pemainnya ada yang bangkrut, ada yang muncul dan sebagainya. Tetapi adalah aman kalau kita memakai asumsi ya mungkin sepertiga dari 136,5 juta. Mari kita ambil saja angkanya di 45 juta kilo. 45 juta kilo dibawa ke laundry tiap hari. Apakah itu bisnis? Nah, Anda bisa kalikan misalnya dengan berapa harga per kilo, gitu kan? Nah, itulah uang yang beredar di bisnis laundry tiap hari. Mari saya telusuri lebih lanjut, saya bantu Anda memikirkannya kalau kita memakainya dengan hitungan bisnis yang paling banyak terjadi di dunia laundry. Yaitu orang memainkannya dengan sistem berpikir 1 kali proses cuci 5 kiloan. Baik, berarti 1 kali proses, 1 mesin misalnya, ini asumsi ya, kalau diproses 5 kilo, 45 dibagi 5 berarti ada 9 juta lot. 9 juta kali cuci. Ini yang ke laundry ya. Ini hanya yang ke laundry. Tidak kita hitung yang dilakukan di rumah. Tidak kita hitung yang dilakukan oleh pembantu di rumah. Sama sekali tidak kita masukkan. Itu kita anggap 2/3. Ini hanya 1/3. Ya. Nah, asumsikan saja misalnya 1 lot dengan 5 kilo itu orang membayar 40.000. Tentu ini debatable ya, tergantung wilayah. Ada yang bahkan bilang di tempat saya bahkan cuma sekian. Ya, kita tidak bisa menghitung tanpa angka-angka yang kita pakai sebagai asumsi. Anggap sajalah 40.000 untuk 5 kilo sampai ke semua setrika full service-nya. Berarti kalau 9 juta kali 40.000 setiap hari, uang beredar di bisnis laundry ada 360 miliar. 360 miliar. Apakah itu angka besar? Saya nggak tahu sih. Tapi kalau dikalikan 365 hari, itu 131,4 triliun. Cukup besar kah? Nah, berapa yang Anda dapat dari sana? Nah, kalau orang bisnis kan lihat, kuenya gitu besar, saya dapat berapa ya, gitu. Nah, itu sebabnya saya agak mendorong, mengencourage orang-orang di bisnis laundry itu jangan cuma happy kalau berhasil punya sales omset 20 juta sebulan, 30 juta sebulan, 40 juta sebulan. Bukan itu sesuatu yang jelek, enggak, saya bilang. Tetapi kalau Anda bersungguh-sungguh ingin membangun bisnis, Anda harus lihat itu tadi. Ada pasar yang besar, dan itulah yang menjadi alasan orang tertentu sangat yakin berbisnis laundry.
Dan bukan cuma orang-orang Indonesia. Di beberapa kota kita sudah melihat brand-brand asing masuk. Mereka main dengan investasi yang besar. Satu outlet investasinya 1,5 M misalnya. Memilih wilayah-wilayah di pusat kota. Apakah mereka itu bodoh? Atau mereka menghitung dengan baik segala macam risikonya dan mengatakan bahwa Indonesia adalah pasar laundry yang hebat hari ini, besok, tahun depan, entah berapa tahun lagi. Sebab saya tetap tidak tahu apakah nanti di Metaverse ada laundry atau tidak. Tapi mungkin juga itu bukan tugas saya untuk menjawabnya. Dan itu tidak menarik juga buat saya. Untuk orang seusia saya itu bukan hal yang menarik. Untuk anak-anak milenial, anak-anak sentenial, anak-anak yang lahir di abad 21, mereka lah yang nanti akan menemukan jawabannya, mencoba menjawabnya. Itu bukan pertanyaan saya. Tetapi itu bukan kewajiban saya untuk menjawabnya, ya. Orang lain yang akan menjawabnya. Tapi saya ingin menggarisbawahi, kalau seandainya ada sebuah bisnis yang setiap hari uang berputar 360 miliar per hari, apakah Anda tidak ingin ikut dapat bagian dari situ? Nah, kalau Anda tertarik dengan bisnis itu, mungkin kita bisa belajar, bekerja sama, supaya kita sukses bersama di bisnis itu. Karena sukses selalu lebih nikmat kalau suksesnya sama-sama. Nah, kalau kalian punya keluarga, teman, relasi yang mau berbisnis laundry, silakan share channel ini supaya bisa belajar sama-sama dan sukses sama-sama.